Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia Wahyu 12 ayat 4a. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan dilemparkannya ke atas bumi. Seperti biasa, biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman yang tertulis dan setiap nubuatan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita membaca di dalam Wahyu 12 ayat 4a, maka pasti akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang membuat kita bertanya-tanya tentang arti dari simbol-simbol tersebut. Yang pertama, siapakah naga merah padam? Yang kedua, siapakah sepertiga bintang-bintang di langit yang jatuh ke bumi? Atau siapakah simbol dari bintang-bintang di langit? Yang ketiga, siapakah 2/3 bintang-bintang di langit yang tetap bertahan memancarkan sinarnya? Yang keempat, arti dari simbol ekor naga yang menyebabkan sepertiga bintang-bintang di langit jatuh. Yang kelima adalah fenomena global yang sangat mendunia apa yang menyebabkan sepertiga bintang diseret jatuh ke bumi. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan menggenapi Wahyu 12 ayat 4a ini akan terlihat sangat jelas dan akan dibaca oleh orang-orang yang memiliki hikmat dan pewahyuan Tuhan. Mereka akan bisa melihat dalam dimensi roh bahwa firman-Nya itu telah tergenapi, bahwa sudah terjadi sepertiga dari bintang-bintang di langit yang akan dijatuhkan oleh naga merah padam ke bumi. Yang pertama, siapakah naga merah padam itu? Saudara-saudara bisa saksikan pada video pembelajaran saya tentang rahasia naga merah padam. Di situ saya sudah jelaskan dilengkapi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi saya dapat mempersingkat bahwa yang pertama naga merah padam adalah iblis atau setan yang menyesatkan banyak orang dan bangsa-bangsa. Yang kedua, naga merah padam ini melambangkan pemerintahan setan atau pemerintahan iblis di udara secara roh. Kemudian yang ketiga, naga merah padam ini melambangkan penguasa dunia atau iblis atau setan yang ingin berkuasa di sorga. Sorga di sini adalah, saya sudah memberikan pelajaran bahwa sorga itu berlantai dan lantai dasarnya adalah di bumi yaitu Eden. Kemudian ada langit yang menjadi takhta kemuliaan, kemudian ada Firdaus. Dan penguasa ini, naga ini ingin berkuasa dan mengambil wilayahnya langit atau tempat takhta raja kemuliaan. Tetapi kemudian perang di surga dan menjatuhkan naga merah padam itu. Saudara-saudaraku, iblis ini ingin berkuasa dan ingin merebut surga, dan pasti akan menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa di surga harus ada iblis, ya. Dan kalau kita lihat, saya sudah jelaskan dalam pembelajaran lainnya bahwa surga itu berlantai, lantai dasarnya adalah Eden, kemudian ada langit yang akan menjadi takhta kemuliaan, takhta raja kemuliaan, dan inilah yang diambil alih oleh iblis, dan iblis hanya sampai di situ. Dia tidak bisa
menembus jalannya pohon kehidupan di Firdaus. Jadi peperangan di surga adalah peperangan di bagian di langit atau di bagian tempat wilayah takhta kemuliaan. Yang kedua, arti simbol bintang-bintang di langit. Siapakah mereka? Yang tertulis di dalam Wahyu 12. Yang pertama, mereka adalah orang-orang bijaksana, atau bintang-bintang ini melambangkan orang-orang kudus Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kedua, bintang-bintang ini melambangkan para hamba Tuhan yang banyak membawa jiwa dan telah menuntun banyak orang kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ketiga, secara roh, mereka ini berada di surga bersama-sama dengan bintang timur yang gilang gemilang. Jadi mereka inilah yang tahu jalan ke surga. Mereka inilah yang mereka banyak membawa orang kepada Kristus. Dan mereka ini, bintang-bintang ini dilambangkan atau disimbolkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada domba-domba Tuhan. Dan mereka ini adalah orang-orang Kristen. Mereka ini adalah para pendeta-pendeta, para penginjil-penginjil, gembala. Mereka ini adalah majelis-majelis, mereka ini adalah pelayan di dalam gereja, dan mereka ini menyampaikan firman Tuhan. Dan terang Kristus ada pada mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa baca dalam Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi Daniel 12 ayat 3 ini menjawab Wahyu 12 tentang bintang-bintang di langit. Dengan demikian, bintang-bintang di langit itu melambangkan para hamba Tuhan yang di dalamnya sudah ada terang Kristus, dan mereka tahu jalan kebenaran itu, mereka tahu jalan ke surga itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga adalah arti dari sepertiga bintang-bintang di langit yang jatuh ke bumi. Kita tahu bahwa bintang-bintang di langit itu adalah para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi sepertiga para orang kudus Tuhan, orang-orang berhikmat, hamba-hamba Tuhan yang jatuh dan tunduk dalam kedaulatan iblis. Mereka jatuh ke bumi ya, karena di bumi itu adalah pemerintahan iblis, sehingga mereka ini dalam kendali iblis. Yang semula mereka adalah orang-orang yang merdeka. Semula mereka adalah orang-orang yang secara roh mereka sudah berada di dalam kerajaan surga dan sangat dekat dengan posisi bintang timur yang gilang gemilang. Kedua, karena mereka ini adalah orang-orang yang bijaksana dan mereka berhikmat, khusus dalam menyampaikan firman Tuhan dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, maka iblis memakai pikiran mereka, atau iblis menjatuhkan mereka melalui pikiran mereka. Ketiga, iblis mengendalikan pikiran mereka, dan keempat, mereka jatuh karena menggunakan hikmat mereka sehingga banyak jiwa yang disesatkan. Mereka menyesatkan karena mereka menafsirkan firman Tuhan menggunakan pikiran manusia dan juga menggunakan apa yang ditafsirkan iblis
karena iblis masuk melalui pemikiran mereka. Mereka inilah yang akan dilambangkan sebagai sepertiga bintang-bintang di langit yang akan jatuh, sebab mereka menafsirkan bukan menurut keinginan atau bukan menurut hikmat dari Tuhan. Yang keempat, siapakah 2/3 atau 75% dari bintang-bintang di langit yang tidak diseret ekor naga merah padam? Jadi kalau ada 1/3 para hamba Tuhan di dunia ini yang akan jatuh dalam kedaulatan iblis, dan tetapi ada 2/3 atau 75% hamba Tuhan yang masih tetap berdiri dari serangan ekor naga merah padam. Siapakah mereka yang 75% atau 2/3 bintang-bintang di langit yang tetap berdiri kokoh dan teguh? Yang pertama, mereka tetap adalah para hamba Tuhan berhikmat yang tetap memancarkan cahayanya. Kemuliaan Tuhan, cahayanya dan kemuliaan Kristus ada dalam dirinya. Yang kedua, mereka tidak mengandalkan hikmat manusia, tetapi mengandalkan hikmat Tuhan. Ketiga, mereka sangat rendah hati dan tidak sombong rohani. Keempat, mereka memiliki suara kenabian karena mereka ini bergaul sangat dekat dengan Tuhan. Jadi mereka punya pola interaksi dengan Tuhan adalah pola interaksi dua arah, ada feedback dari Tuhan, sehingga mereka ini tidak mudah untuk jatuh ketika ada serangan dari iblis karena mereka benar-benar mengenal suara Tuhan. Yang kelima, mereka ini adalah diutus Tuhan, karena orang-orang yang diutus Tuhan adalah orang-orang yang dikaruniakan roh Tuhan dengan tidak terbatas. Dan ingat bahwa di dalam dunia ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi tanda kutip mereka tidak diutus Tuhan. Dan mereka yang tidak diutus Tuhan inilah apabila dipaksakan untuk menyampaikan firman Tuhan, mereka akan menyampaikan firman Tuhan tidak menurut kehendak Tuhan, sebab Tuhan tidak mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka, tetapi Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada orang-orang yang diutus Tuhan. Jadi para hamba Tuhan yang tetap berdiri dan tidak jatuh ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap suara Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Mereka bisa membedakan roh, dan orang-orang seperti begini yang harus dipegang, harus dicari oleh para domba-domba Tuhan, sebab Tuhan menyampaikan suara mereka tidak kepada suara Tuhan tidak kepada semua orang, tetapi Tuhan menyampaikan suara Tuhan kepada mereka-mereka yang diutus Tuhan, sebab mereka diutus. Dan banyak dari para hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan yang ikut menyampaikan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak diutus. Mereka inilah yang akan menyampaikan firman Tuhan menurut kedagingan, tidak menurut kehendak Tuhan. Dan mereka inilah yang nanti akan banyak menyesatkan domba-domba Tuhan dan tergolong di dalam 1/3 orang-orang yang akan jatuh atau terseret naga merah padam. Yang kelima, arti ekor naga yang menyeret 1/3 orang-orang kudus Tuhan atau yang menyeret para hamba-hamba Tuhan ini. Yang pertama, ekor itu berbicara tentang sengat iblis, yaitu memberikan suntikan racun-racun secara roh, bukan secara fisik ya, secara roh kepada musuhnya, kepada para hamba Tuhan, kepada pengikut Kristus.
melalui bisikan-bisikan roh yang mempengaruhi pikiran manusia supaya mereka bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan iblis. Kedua, iblis menjatuhkan sepertiga orang kudus dengan cara memberikan bisikan-bisikan tentang sesuatu hal yang mempengaruhi pikiran manusia sehingga ia dapat mengendalikan manusia menurut kehendaknya, yaitu mereka digunakan untuk menjadi kaki tangan iblis dan mereka akan menyesatkan banyak domba-domba Tuhan. Jadi arti dari ekor naga itu adalah bisikan-bisikan iblis yang secara roh mempengaruhi pikiran dari para hamba-hamba Tuhan ini, sehingga ketika mereka menafsirkan firman Tuhan, itu firman yang disampaikan itu bersumber dari iblis, penyamaran malaikat terang ya. Jadi iblis itu selalu mendakwa, kemudian mereka berbisik menggunakan firman Tuhan juga. Seperti ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, iblis menggunakan firman Tuhan. Tapi perlu diingat bahwa Tuhan menang dengan Tuhan membalas dengan firman Tuhan, yaitu ada tertulis. Jadi iblis membisikkan tentang firman Tuhan dalam pikiran manusia atau dalam pikiran hamba-hamba Tuhan yang sepertiga akan jatuh ini. Ia menyamarkan dirinya seperti Tuhan yang berfirman, sehingga para hamba-hamba Tuhan ini meyakini bahwa itu adalah suara Tuhan. Bahkan mereka bersaksi mengatasnamakan Tuhan. Tetapi ternyata itu bersumber dari naga atau setan itu yang menggunakan pikiran mereka, karena mereka adalah orang-orang bijaksana dan orang-orang berhikmat dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi sepertiga hamba Tuhan, mereka ini jatuh karena penafsiran tentang firman Tuhan yang berasal dari setan, sehingga mereka banyak menyesatkan umat Tuhan. Dan mereka ini tanpa sadar, mereka ini dikendalikan oleh iblis untuk menjadi kaki tangan mereka, untuk mempengaruhi banyak domba-domba Tuhan, sehingga mereka pun jatuh dan tersesat. Mereka pun jatuh dalam kedaulatan iblis, artinya bahwa iblis yang mengatur cara berpikir mereka, mengendalikan cara berpikir mereka, cara bersikap mereka, dan cara bertindak mereka. Dengan demikian, iblis berhasil membuat perpecahan di antara para hamba Tuhan menjadi dua blok besar yang terlihat secara global dan mendunia. Apalagi pada konteks-konteks akhir zaman atau konteks-konteks sekarang ini. Yang pertama adalah blok hamba Tuhan yang menafsirkan firman Tuhan yang bersumber dari iblis atau setan. Jadi mereka ini semula adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka jatuh dan sebanyak sepertiga dari para hamba Tuhan di dunia yang menyampaikan firman Tuhan, atau dibilang 25%. Dan yang kedua itu adalah blok hamba Tuhan yang menafsirkan firman Tuhan berdasarkan hikmat Tuhan. Mereka ini masih 2/3 atau 75% masih tetap bertahan, dan mereka tidak jatuh karena terseret dari ekor naga merah padam. Dan itu bisa dilihat bahwa sekarang ini pun sudah ada blok-blok seperti itu. Sudah ada blok hamba Tuhan
yang menafsirkan firman Tuhan yang bersumber dari iblis, dan hamba Tuhan yang menafsirkan firman Tuhan yang bersumber dari hikmat Tuhan. Dengan demikian, semua itu juga akan memunculkan blog nabi palsu dan blog nabi Tuhan. Jadi nabi palsu itu yang jatuh itu adalah mereka-mereka yang terkategorikan dalam nabi palsu, sedangkan nabi-nabi Tuhan itu sekitar 2/3 itu masih tetap berdiri. Dosa terbesar yang membuat mereka jatuh adalah yang pertama, mereka menghujat Roh Kudus. Ketika terjadi perbedaan penafsiran, maka pasti akan muncul bahwa menjustifikasi atau pasti akan muncul penghakiman bahwa ini adalah nabi palsu. Dan kedua, menghujat para hamba Tuhan yang diurapi. Yang ketiga, mereka ini menghakimi orang-orang kudus Tuhan yang setia. Kemudian yang keempat, mereka ini menyebar firman Tuhan, tetapi yang membuat para domba-domba Tuhan itu ketakutan. Sebab saudara-saudaraku, orang penakut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan ini adalah pekerjaan iblis yang mengendalikan mereka untuk menyampaikan sesuai dengan keinginan iblis supaya banyak yang tersesat. Yang kelima, mereka ini menyesatkan banyak orang. Dan kita lihat di sini bagaimana fenomena global apa yang menyebabkan sepertiga para hamba Tuhan di seluruh dunia harus jatuh dalam kedaulatan Tuhan. Jadi ini bisa dilihat karena ini global, kita bisa membedakan. Orang-orang yang setia dalam Tuhan bisa membedakan itu. Fenomena global tentang penafsiran firman Tuhan tentang akhir zaman di antara para hamba Tuhan. Inilah yang akan nanti terlihat jelas siapa-siapa saja hamba-hamba Tuhan yang nanti akan jatuh dan siapa saja yang tetap bertahan. Misalnya saja isu vaksin adalah antikristus atau 66. Saudara-saudaraku, iblis berhasil membuat blok antara para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang pro terhadap vaksin adalah 66 dan yang mengatakan bukan, vaksin bukan 66. Ini adalah pekerjaan iblis karena suara Tuhan itu cuma satu saja, tetapi kenapa sampai terjadi dua blok yang mengaku semuanya berasal dari suara Tuhan? Tapi satu hal kita harus peka untuk membedakan mana hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan, mana hamba-hamba Tuhan yang nanti tetap akan berdiri dan mereka tidak jatuh ketika terserang ekor naga itu. Kedua, perdebatan masalah doktrin gereja, perdebatan masalah rapture, kebangkitan daging, baptisan, dan munculnya antikris, munculnya pembinasa keji, itu terjadi di sekarang ini. Dan ini membuat dua blok, yaitu blok hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, menafsirkan menurut keinginan daging mereka, menurut keinginan iblis, dan juga yang menurut keinginan Tuhan. Jadi perdebatan boleh saja, tetapi jangan menghujat firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hambanya, karena dosanya tidak akan diampuni, dan mereka inilah yang nanti akan jatuh ketika terseret naga merah padam. Apakah mereka yang jatuh masih bisa bertobat? Jadi bagi umatnya yang disesatkan, bagi domba-domba Tuhan, Tuhan berkata bahwa masih bisa bertobat sebelum sangkak Allah ketujuh dibunyikan, sebelum hari Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan. Sedangkan untuk nabi-nabi palsu yang telah menghujat Roh Kudus dan hamba-hambanya yang diutus Tuhan, sudah tidak ada pertobatan, sebab mereka ini sudah masuk berbuat dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus.
ketika hamba Tuhan itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan, dan itu adalah firman yang berasal dari Tuhan, dan kemudian mereka ini dihujat, dikatakan nabi palsu, maka itu sudah masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus, karena firman yang disampaikan itu murni berasal dari Tuhan. Jadi waktu penipuan sangkak Allah sudah dekat, saudara-saudaraku. Setelah iblis dilemparkan ke bumi, maka pemerintahan antikristus akan dimulai. Firman-Nya berkata bahwa masih ada Nuh dan Lot akhir zaman yang mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita melihat fenomena sekarang ini terjadi dua blok, di mana ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan yang berasal dari Tuhan, tetapi kemudian itu di counter, kemudian itu dibalas oleh hamba-hamba Tuhan yang dikendalikan oleh iblis ini, dan itu terlihat jelas ketika adanya corona dan ketika adanya vaksin ini telah membuat dua blok besar secara global antara hamba-hamba Tuhan yang mendukung vaksin adalah 66 dan juga yang tidak mendukung. Tapi saudara-saudaraku, bahwa ada sekitar 75% yang tetap mendengar suara Tuhan, dan mereka inilah yang perlu kita dengar. Jadi firman-Nya tentang jatuhnya sepertiga bintang-bintang di langit sudah dan sedang digenapi. Jadi pesan Tuhan hari ini, kita tetap harus membangun mezbah doa setiap hari, sebab waktunya sudah dekat. Siapkan dirimu untuk pengungsian ketika waktunya tiba. Saudara-saudaraku, hari Tuhan datang dengan tidak diduga-duga. Banyak orang mengatakan bahwa hari Tuhan masih lama, tapi saya mau katakan bahwa hari Tuhan sudah dekat, karena kita sedang menggenapi firman Tuhan dalam Wahyu 12, di mana ekor naga itu sudah menyeret para hamba-hamba Tuhan yang dulunya setia, kemudian mereka ini akhirnya jatuh dan menjadi pengikut-pengikut iblis dan menjadi nabi-nabi palsu yang banyak menyesatkan orang, banyak menyesatkan domba-domba Tuhan dengan doktrin-doktrin mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka. Tetapi sesungguhnya mari kita semakin peka untuk tetap memilih, menilai, untuk melihat mana hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan, itulah yang kita pegang, itulah yang kita ikuti. Sebab sekali lagi saya mau tekankan bahwa untuk masalah rahasia akhir zaman, Tuhan tidak berbicara kepada semua orang, karena di dalam status pelayanan ada domba, ada gembala, dan kita ini harus mengenal apakah kita domba dan gembala. Kalau kita sebagai domba, maka marilah jangan kita pergi jauh dari gembala-gembala yang menyatakan kebenaran Tuhan, yang diutus Tuhan. Jangan kita menganggap mereka sesat sehingga kita mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Kita mendukakan Tuhan karena firman yang mereka sampaikan itu adalah bukan berasal dari mereka, tapi firman Tuhan itu yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang menyampaikan lewat mereka. Saudara-saudaraku, hari ini saya mau katakan bahwa pegang para hamba-hamba Tuhan yang mengajar engkau, yang menjadi gembala atas engkau, karena Tuhan telah memilih mereka. Karena posisi kita kenali, kita ini adalah domba, maka ada gembala-gembala yang sudah ditunjuk Tuhan untuk datang kepadamu, untuk memberikan engkau ajaran, untuk memberikan engkau firman. Itulah yang engkau pegang. Jangan hanya gara-gara di masa sekarang ini sudah mulai muncul nabi palsu, kemudian engkau mulai berbalik dan menghujat para hamba Tuhan ini. Engkau mengatakan bahwa Tuhan berbicara juga pada dirimu. Saudara-saudaraku, saya mau beritahukan bahwa untuk masalah akhir zaman ini, Tuhan hanya berbicara kepada hamba-hambanya yang memiliki jawatan nabi. Mereka ini telah diutus Tuhan, dan mereka ini banyak. Saudara-saudara, ada sekitar 2/3 yang masih tetap, dan itu kita harus mencarinya, kita harus mengikutinya. Dan saya mau katakan bahwa
janganlah menghujat hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa vaksin bukanlah tanda 66. Apalagi mereka mengajarkan tentang firman Tuhan, mereka mengajarkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung. Saudara-saudaraku, jangan kita mengejek, jangan kita berkata nabi itu adalah nabi palsu, sebab itu firman yang muncul dari Tuhan sendiri, dan kita bisa tidak diampuni karena dosa menghujat Roh Kudus. Dan itulah yang menyebabkan kita akan masuk dalam kelompok sepertiga bintang-bintang di langit yang akan jatuh dalam kedaulatan iblis. Dan saya mau kasih tahu bahwa dosa menghujat Roh Kudus, apalagi menghujat hamba Tuhan yang menyampaikan berdasarkan suara Roh Kudus, itu tidak akan diampuni dosanya. Nantikan terus video-video pembelajaran dari Evelyn tentang membuka tabir kitab Wahyu dan kitab-kitab yang termaterai lainnya yang akan dibuka di akhir zaman. Seperti firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel bahwa firman itu akan termaterai, dan sampai pada akhir zaman banyak orang akan mencari, banyak orang akan menyelidiki, dan inilah waktunya firman-firman itu terbuka. Terima kasih untuk yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan materi saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengar dan sudah menonton video saya ini. Saya berharap bisa menyaksikan video-video saya yang lainnya. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota dari tim doa Sion Kingdom. Haleluya.